terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Sore hari ini kami rindu Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang menjadi isi pesan firman-Mu buat setiap kami. Khususnya kami sebagai anak-anak muda yang Tuhan bangkitkan, Tuhan panggil di akhir zaman. Supaya kami boleh mengerti Tuhan akan setiap panggilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan Engkau terus yang beracara di dalam ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami mempersilakan Engkau bekerja ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita katakan amin. Ya, saudara, kita akan mendengarkan video ceramah dari Bapak Evangelis khotbah dari Evangelis Martin Sunardi dari JPCC Jakarta. Ya, saudara, kita berharap saudara bisa mendengarkan dan saudara menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah, semua karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan pimpin beberapa waktu ke depan supaya kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menenangkan kami, membuat kami belajar tentang suatu hal yang lebih baik lagi, dan membuat kami menjadi pribadi yang semakin baik. Pimpin mulut bibir hamba-Mu yang berbicara pada malam hari ini, biar perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukanlah perkataan yang keluar dari pikirannya, tetapi semua datang daripada Engkau. Sebab kami terlalu percaya, apabila semuanya datang daripada Engkau, setiap orang yang mendengarnya dan hamba-Mu yang menyampaikannya pasti akan diubahkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berucap syukur. Semua yang siap terima firman katakan amin. Shalom semuanya, apa kabar? Senang banget saya bisa ketemu teman-teman lagi, walaupun kita enggak tatapan muka ya. Saya di Jakarta, teman-teman semua di Sidoarjo, tetapi tidak membatasi kuasa dan hadirat Tuhan yang betul-betul bisa menyentuh setiap kehidupan demi kehidupan. Amin. Hari ini saya mau ajak sama-sama kita belajar tentang the community of love, komunitas yang penuh dengan kasih. Nah, sebelum saya memulai dulu, saya mau cerita dulu ya. Sebelum saya mulai, saya mau cerita. Saya nih beberapa 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya langganan Netflix. Saya nggak tahu teman-teman semua langganan Netflix atau enggak di rumahnya. Tetapi saya tuh langganan Netflix. Nah, kebetulan istri saya ini termasuk kaum alay. Kenapa kaum alay? Karena dia sukanya film Indonesia gitu deh. Saya biasanya kalau nonton film Indonesia itu ya yang saya suka banget lah, jarang nonton film Indonesia kecuali nonton film Hollywood gitu ya. Tapi istri saya suka banget nonton film Indonesia. Nah, karena dia suka nonton film Indonesia, sampai akhirnya saya mesti suka tuh lihat-lihat mana nih film Indonesia yang bagus. Nah, one day muncullah di notifikasi di email saya itu ada a new coming video kata Netflix katanya. Dan ternyata filmnya adalah Orang Kaya Baru. Saya nggak tahu lo semua teman-teman udah nonton belum filmnya Orang Kaya Baru. Yang main itu ada Cut Meme, terus Derby Romero sama Raline Shah kalau nggak salah ya. Terus sama Lukman Sardi itu yang jadi papanya. Nah, ini saya cerita dikit lah ya. Ini soalnya ada hubungannya dengan apa yang kita mau bahas pada hari ini. Ini ceritanya sebuah keluarga yang mereka hidupnya miskin banget ya. Hidupnya nggak banget lah. Pokoknya hidupnya ya cukup cenderung kurang ya, karena bayar kuliahnya juga pas-pasan apa segala macam gitu. Intinya mereka hidupnya ya pas lah kayak begitu. Mereka hidupnya pas. Nah, tapi mereka tuh bahagia banget ya, papanya sama mamanya. Cinta mati banget, asik banget, terus duduk kalau makan juga mesti bareng-bareng. Intinya mereka tuh bahagia luar biasa gitu ya. Nah, terus tiba-tiba one day di film itu diceritakan bahwa papanya meninggal.
ya si Lukman Sardi papanya tuh meninggal. Udah dong mereka sedih banget dong karena mereka bingung nih gimana mesti bayar kuliah, terus mesti bayar sekolah, anaknya ada 3 kan soalnya kan ada yang paling kecil masih SMP waktu itu ya. Eh, Mereka tuh bingung mereka mesti ngelakuin apa, taunya ternyata di film itu diceritakan bahwa papanya sebetulnya bukan orang yang susah atau orang yang miskin. Sebetulnya papanya itu adalah orang yang kaya yang pura-pura miskin gitu loh. Papanya orang kaya yang pura-pura miskin dan akhirnya mereka dikasih tahu, ada pengacara datang ke rumahnya dikasih lihat bahwa sesungguhnya papanya kasih video kalau papanya tuh kaya banget. Nah kehidupan mereka berubah 180 derajat. Mamanya berubah, mamanya jadi sosialita, anaknya jadi bisa bayar kuliah, terus bisa ngelakuin apa aja. Nah ini yang saya mau sharing sama teman-teman semua bahwa salah satu anaknya namanya Ralin Syah. Ini saya nggak tahu nama asli di perannya tuh apa ya, tapi pemerannya Ralin Syah. Dia itu tadinya kan karena anak kayak yang bookworm gitu ya, kutu buku gitu, yang nongkrongnya sama anak-anak yang pinter-pinter gitu. Nah dia tuh nggak gitu disukain sama anak-anak yang populer atau geng-geng cewek yang ngetop lah di kampusnya gitu ya. Nah, tapi karena dia jadi kaya, akhirnya dia mulai dideketin sama si geng-geng yang ngetop di geng cewek yang ngetop di kampusnya itu. Nah, semakin dia gaul sama geng yang ngetop itu, dia makin tanpa dia sadari dia ninggalin teman-temannya yang pinter itu, yang kutu buku, yang maksudnya geng yang sebelumnya lah, teman-teman yang sebelumnya, teman baiknya dia yang sebelumnya. Itu tanpa dia sadari karena dia ngerasa pengen diterima di bagian itu dan menurut dia kalau dia bisa ikut di geng itu dia kayak ngerasa, wah gue nih jadi tambah top nih, orang-orang pada notice gue ada, orang-orang pada ngelihat, ih ternyata ada orang yang cantik juga nih gitu ya, terus ada orang yang udah cantik, pinter, kaya lagi sekarang gitu. Nah akhirnya dia tuh ngelewatin banyak hal yang harus dia lakuin sama teman-temannya dia. Contohnya waktu itu dia mesti ikut kayak kejuaraan atau kuis atau apa gitu, tapi dia lupain semuanya terus demi untuk gaul sama teman yang baru ini gitu loh. Nah, di sini ada hubungannya yang saya mau bicarakan tentang the community of love gitu ya. Nah, banyak banget orang yang pengen diterima di sebuah komunitas. Contohnya sama kayak si Ralin tadi di film Orang Kaya Baru itu. Ya, pengen banget. Kayaknya tuh ada jadi populer di sekolahan tuh asik banget, dipandang sama orang-orang tuh asiknya luar biasa. Tetapi ternyata nggak semua komunitas itu membawa kita ke dalam sebuah hal yang baik gitu loh. Nah ini saya mau ngomong sama teman-teman semua bahwa yang baik itu belum tentu benar. Ya, yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang benar itu sudah pasti baik. Ya, nah terus berarti ada dong perbedaan antara komunitas yang ada di dunia dengan komunitas yang benar. Ada banget. Sekarang kita mau bahas nih, apa sih perbedaannya antara komunitas yang ada di dunia dan juga komunitas yang benar di hadapan Tuhan. Nah, komunitas yang ada di dunia, ada beberapa hal yang saya coba jabarin sama teman-teman semua lewat film yang saya tonton tadi ya. Saya coba kasih gambaran, yaitu komunitas dunia biasanya menerima dengan sebuah syarat ya. Menerima dengan sebuah syarat. Kalau lu mau gabung di timnya kita, kalau lu mau gabung di gengnya kita, lu mesti begini. Kalau lu mau digabung di gengnya gua, lu mesti begini. Berapa banyak kita temuin hal seperti ini terjadi kepada anak-anak yang pengen ngetop atau anak-anak yang pengen populer untuk bergabung di sebuah geng seperti itu. Bahkan kita pernah mendengar sebuah berita atau banyak berita lah, banyak anak-anak di Bandung yang mau gabung di sebuah geng motor itu, mereka tuh harus ngelakuin hal-hal yang konyol. Contohnya tiba-tiba ngelempar batu waktu lagi ada motor lagi lewat gitu loh. Ya, itu dijadiin kayak iseng-isengan aja. Ya kalau lu berani lu ngelakuin ini gitu. Jadi menerimanya dengan sebuah syarat, bukannya menerima ya udah lu masuk aja gitu. Enggak kayak gitu. Ada syaratnya. Lu mesti ngelakuin ini dan cenderung alasan-alasan untuk kita melakukan itu atau syarat-syarat untuk kita melakukan itu biasanya itu yang konyol-konyol. Dan mereka di belakang ketawain kita sesungguhnya. Buat saya jadi lucu sih. Kita diketawain untuk kita masuk ke dalam kumpulan itu tuh jadi nggak asik aja karena komunitas dunia itu biasanya ada syarat dan syaratnya itu biasanya untuk kita masuk itu nggak main-main, bahkan yang aneh-aneh, yang konyol-konyol dan mungkin bisa menyebabkan kita mungkin ketangkap polisi atau mungkin melukai kita atau melukai orang yang kita harus lakuin sesuatu demi diterima di komunitas itu. Jadi biasanya komunitas di dunia adalah komunitas yang
menerima kita dengan sebuah syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas dunia itu seperti apa? Baik karena ada maunya. Baik karena ada maunya. Di komunitas yang seperti itu teman-teman semua, di film yang saya nonton di komunitas yang, komunitas lagi. Orang kaya yang baru itu, OKB, orang kaya baru, itu si Ralin itu dideketin karena ada maunya. Karena mungkin sekarang udah kaya supaya nebeng. Mobilnya jadi tadinya tuh naik angkot. Terus tiba-tiba dia punya Mini Cooper. Terus ada sopirnya. Terus ada apa gitu loh. Jadi baik karena ada maunya supaya bisa numpang, bisa dijajanin, bisa ditraktir seperti itu. Bisa kalau misalnya memang dia itu nggak kaya ya, misalnya kalau dia nggak cantik atau nggak ganteng gitu ya, baik karena mungkin minta tolong bikin PR, kan ada kayak gitu juga. Baik minta tolong bikin tugas, ayo dong nanti lo kalau itu ini deh bisa di tempatnya kita, gabung sama kita. Itu sebetulnya sedang dimanfaatkan aja. Jadi komunitas dunia itu kadang-kadang ngelakuin hal-hal seperti itu. Kita udah seneng nih, wah ternyata gue udah mulai diterima lo sama dia. Sebenarnya nggak cuma di-use aja, dimanfaatin aja sampai akhirnya kita nggak sadar aja seakan-akan diterima. Sebenarnya sekali lagi di belakang diketawain lagi. Lihat tuh si Oon itu, si orang itu demi diterima di komunitasnya kita, di gengnya kita, dia gue lakuin ini, dia ngelakuin apa aja semuanya. Semua orang pengen jadi populer, semua orang tuh pengen jadi terkenal. Makanya inilah komunitas dunia lakukan kepada kita semua. Mereka baik karena ada maunya. Ya, yang ketiga apa sih? Kelihatannya benar tapi ngejerumusin. Nah ini kesaksian pribadi nih, ini kesaksian pribadi. Yang saya ngomongin ini jangan dicontoh ya teman-teman, saya cerita ini saya nggak bangga. Tetapi saya perlu cerita supaya teman-teman itu nggak ngalamin yang seperti saya. Supaya teman-teman nggak ngalamin hal seperti saya. Dulu saya bisa ngelakuin hubungan seks sama pacar saya at the age of 17 in my life gitu. Waktu saya umur 17 tahun waktu itu gara-gara saya pacaran dengan pacar saya tapi papanya tuh nggak suka sama saya. Ya, jadi papanya ngelarang saya setengah mati, papanya ngelarang saya habis-habisan supaya saya nggak sama anaknya, ya. Jadi saya nggak bisa sama pacar saya waktu itu. Dan waktu itu kebetulan saya balapan motor, saya dulu pembalap bukan pemuda berbadan gelap ya, walaupun ya nggak ini ada lightingnya, jadi agak terang lah, ya agak kulitnya lebih putih seperti itu, sinar kemuliaan yang sungguh nyata. Ya waktu itu saya karena sering nongkrong di bengkel ya, dan ternyata si mekanik saya pernah punya background atau pengalaman yang sama seperti saya dulu. Katanya dia tuh sama seperti saya, nggak diterima sama papanya karena mungkin terlalu badung apa, saya juga nggak tahu apa. Tapi tahu nggak dia ngomong apa? Tin, lu tau nggak supaya bisa terima gimana? Lu mesti DP dulu, down payment dulu. Saya dulu nggak ngerti apa maksudnya supaya saya bisa diterima sama papanya dan anaknya nggak kabur dari saya gitu. Maksudnya terus-terusan sama saya mesti DP dulu atau down payment dulu. Saya tuh tadinya nggak ngerti. Ternyata DP itu maksudnya lakuin hubungan seks dulu sama dia. Saya bilang, enggak lah. Dari kecil kan saya di gereja. Ya, walaupun papa mama saya bukan pengurus gereja, tetapi mereka ngedorong anak-anaknya untuk sekolah minggu gitu, at least sekolah minggu. Saya tahu itu salah, itu nggak benar. Enggak, itu dosa. Tetapi karena terus-terusan saya dengar lama-lama yang salah itu jadi benar. Nah ini mesti teman-teman hati-hati. Karena segala sesuatu yang salah, kalau terus-terusan kita biasakan masuk ke dalam pikiran kita lama-lama, itu jadi sebuah hal yang biasa-biasa. Contohnya kayak nyontek, pertama kali lo nyontek pasti lo akan deg-degan. Tetapi kalau lo nyontek terus-terusan, lama-lama lo gak bakal merasa nyontek itu salah. Makanya sebelum itu jadi sebuah hal yang biasa-biasa aja, mendingan dari awal ngambil komitmen untuk tidak melakukan itu semua. Nah waktu itu saya dengar itu, yang tadinya salah tapi gara-gara sering-sering dengar lama-lama, ya udah biasa-biasa, akhirnya saya ngelakuin itu. Kelihatannya benar, ya supaya nggak terpisahkan. Kelihatannya benar supaya nanti one day papanya bisa terima, tetapi kan salah. Tetapi kan salah caranya. Nah inilah yang komunitas dunia itu lakukan. Mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya kelihatannya benar, tetapi sebenarnya itu salah. Gitu loh. Ini at least pengalaman saya pribadi, udah bukan film orang kaya baru lagi nih. Ini pengalaman pribadi saya. Makanya teman-teman, inilah beberapa hal yang saya coba pikirkan supaya relate ya dengan kehidupan kita yang di dunia ini yang kurang lebih sama lah. Mau saya dulu ataupun teman-teman sekarang kurang lebih kan sama. Ini kan di komunitas yang dunia itu selalu ada tuh menerima dengan syarat. Lu kalau mau kesini mesti ada syaratnya dulu. Lu ada ini dulu mesti ngelakuin ini. Terus baik karena ada maunya, kita tanpa sadar kita dimanfaatin sebetulnya.
ya mereka mereka nggak bakal mau juga kita ada di sana. Terus yang ketiga, kita di pengalaman saya, kelihatannya benar tapi sebenarnya menghancurkan kita, kelihatannya benar tapi sebenarnya menjerumuskan kita sampai akhirnya kita jadi orang yang tanpa sadar pergi jauh meninggalkan Tuhan. Gitu loh. Akhirnya waktu itu gara-gara kejadian itu teman-teman semua, pacar saya hamil di luar nikah. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, kita nggak akan bahas itu sekarang. Intinya yang saya lakukan dulu salah, ya teman-teman jangan lakuin apa yang sudah saya lakukan salah itu. Ini jadi sebuah pembelajaran aja. Makanya kita bisa menjadi apa ke depannya itu tergantung dari siapa yang kita temani. Ada sebuah quotes yang kata-katanya begini, tell me your friend and I will tell you your future. Kasih tahu siapa teman-temanmu, saya bisa beritahu kamu masa depan kamu seperti apa. So, berhati-hatilah dalam memilih komunitas, berhati-hatilah memilih teman, pilihlah yang benar di hadapan Tuhan. Karena kalau Anda bisa memilih komunitas yang benar, Anda akan jadi orang-orang yang benar juga. Amin. Nah, itulah tadi komunitas yang dunia selalu berikan. Nah, tetapi apa dong? Kita baca dulu ya 1 Korintus 15 ayat 33. Inilah komunitasnya dunia. Ya, inilah komunitas dunia. 1 Korintus 15 ayat ke-33. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti di sini kata kuncinya pergaulan yang buruk. Berarti dengan siapa Anda bergaul, itu nentuin kamu bisa punya kebiasaan baik dan kamu sesat atau enggak. Makanya berhati-hati dalam memilih teman, berhati-hati dalam memilih komunitas. Jangan yang kelihatannya benar-benar baik, tapi sebenarnya menjerumuskan. Karena yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang benar itu sudah pasti baik. Apa sih perbedaan baik sama benar? Baik tuh gini loh, ada orang yang terus berkata baik demi untuk diterima atau bisa ada di lingkungan itu terus. Padahal sesungguhnya dia tahu itu salah. Sesungguhnya dia tahu yang dilakuin sama teman-temannya salah, dia tahu yang dilakuin sama teman-teman itu nggak benar, tetapi demi dia diterima di situ atau tetap bisa dibilang baik, dia tetap ngatain perbaik. Oh lo nggak apa-apa kok, lo nggak apa-apa, lo nggak apa-apa, demi untuk diterima. Tetapi orang benar biasanya nggak disukain. Kenapa? Karena orang benar biasanya memberitahukan kebenaran dan biasanya dibenci, gitu loh. Makanya cari tahu yang benar kepada siapa dan dengan siapa kalian berteman supaya kita bisa jadi orang yang tidak sesat dan kita bisa punya pergaulan yang benar. Amin. Nah, jadi teman-teman bagaimana dong caranya supaya kita bisa tahu komunitas yang benar itu apa? Bagaimana kita bisa tahu ciri-ciri itu seperti apa? Itu ada di Ibrani 10 ayat 24 sampai ke 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai ke 25. Saya bacain ya buat teman-teman semua ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau kita baca di ayat 24 sampai 25 ini di Ibrani 10 tadi barusan, ternyata ada 3 ciri-ciri yang ada di komunitas yang benar, yang ada di komunitas yang benar, the community of love. Apa tuh? Yang pertama adalah saling memperhatikan. Ya, yang pertama adalah saling memperhatikan. Komunitas yang benar itu teman-teman semua, komunitas yang jagain satu sama lain. Komunitas yang benar itu adalah komunitas yang saling tahu satu sama lain itu seperti apa. Makanya saya paling suka ada di komunitas yang lebih kecil. Kenapa? Karena di komunitas yang lebih kecil itu kita bisa satu sama lain tuh lebih tahu. Ya, di gereja saya bergereja di JPCC. Di JPCC itu menganggap ibadah raya itu bukan untuk jemaat doang, tetapi untuk gereja dari luar atau orang simpatisan mau datang. Tetapi yang lebih ditekankan kepada kami adalah kami harus tergabung di komsel atau di date. Kalau di gereja kami namanya date komselnya. Nah di date itu saya aktif banget karena saya kan hari Minggu tuh udah pasti banyak keluar kota, pelayanan. Kalau nggak ada pelayanan saya pasti ke gereja. Tapi kan mostly setiap minggu saya tuh pergi keliling. Dan ada keluar negeri, ada keluar kota di Indonesia muter-muter gitu ya, pelayanan. Tetapi yang di
diwajibkan untuk kami sebagai jemaat itu harus tertanam di date atau di komsel. Nah, kenapa sih? Apa keuntungan di date atau di komsel? Karena komunitasnya makin kecil. Semakin kecil komunitas, semakin enak tektokannya. Ngobrolnya, semakin tahu yang diperhatiin siapa, semakin kenal. Kalau di gereja saya kan jemaatnya hampir 20.000 orang, nggak mungkin saya bisa kenal satu persatu. Seingat-ingatnya saya aja, untuk bisa ingat banyak orang itu terbatas di pikiran saya. Tetapi kalau komunitasnya kecil, saya bisa lebih ingat. Nah, disinilah komunitas yang kecil itu asik untuk saling memperhatikan. Saya bisa tahu gitu loh. Eh, Dia tuh kenapa, dia sakit atau dia butuh doa atau dia lagi bermasalah. Kita bisa tahu dan itu saling diperhatikan. Itulah komunitas yang benar, saling memperhatikan satu sama lain. Dia punya masalah, kita sama-sama bantu. Contohnya, em, eh, saya punya masalah dulu, ibu saya kecelakaan. Ya, ibu saya kecelakaan. Teman-teman saya bisa support saya loh. Ya, mungkin dalam materi mereka bisa bantu juga, ya mereka patungan, bantuin untuk pengobatan ibu saya gitu. Tapi bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah rumah saya kan di BSD ya. Kalau di BSD tuh dari Sidoarjo tuh kira-kira kemana ya? Ke Mojokerto lah. Dari Sidoarjo ke Mojokerto. Kan lumayan jauh ya kurang lebih ya. Sidoarjo ke Mojokerto gitu kan. Tapi mereka tuh datang malam-malam dari Mojokerto ke Sidoarjo. Cuman buat apa? Hibur saya, ngajak saya makan, terus balikin saya ke rumah sakit lagi, terus mereka pulang. Diperhatiin, itulah komunitas yang benar. Punya empati, punya simpati dan punya empati di dalam komunitas itu. Makanya teman-teman, kalau teman-teman sekarang ada di komunitas yang benar nih, ya GAB Mahanaim, ya Gereja Allah Baik Mahanaim di Sidoarjo, teman-teman pasti ngerasain tuh saling memperhatikan. Gembala memperhatikan, gembala youth memperhatikan, ketua youth memperhatikan. Itulah ciri-ciri dari community of love, komunitas yang benar. Apa tuh ciri-ciri yang kedua? Yang kedua adalah saling menasehati. Ya, saling menasehati. Orang-orang yang punya komunitas yang benar itu kalau punya masalah pasti saling menasehati satu sama lain. Mungkin nggak harus saling menasehati doang, mereka mungkin bisa jadi teman denger doang. Karena biasanya orang yang punya masalah itu nggak minta dinasehatin, nggak minta jalan keluar. Kadang-kadang orang yang punya masalah itu cuma pengen didengerin. Karena orang kalau didengerin masalahnya, mereka bisa lebih lega, lebih plong gitu. Saya nggak tahu teman-teman kayak gitu nggak? Rata-rata orang yang punya masalah itu cuma pengen didengerin. Sebetulnya nggak butuh solusi karena mereka sebenarnya udah tahu solusinya apa gitu. Tapi mereka cuma perlu didengerin aja. Nah, itu akan ada di community of love, komunitas yang benar. Di komunitas yang dunia itu biasanya cuman deket pas lagi happy-happynya aja. Lagi lo bad, lagi lo nggak seneng, lagi lo susah, ya lo ditinggalin gitu aja. Happy bareng-bareng, susah sendiri-sendiri, itu di komunitas dunia. Tapi kalau di komunitas of love atau komunitas yang benar, sama-sama bareng-bareng yuk. Kita sama-sama kuat yuk. Di teks, gimana. Saya tuh seperti itu di komunitas sel saya, di komunitas saya yang lebih kecil ini. Karena kalau di gereja besar itu nggak bakal bisa kan untuk kontaknya satu sama satu. Saya aja belum tentu tahu nomor gembala saya. Tapi di komunitas yang lebih kecil sih kita punya grup kan. Ada apa-apa bisa di-share di situ. Kayak kemarin ada teman yang sakit karena COVID-19. Kita sama-sama doain, kita sama-sama kirim makan buat mereka. Kita sama-sama beliin vitamin seperti itu. Jadi saling diperhatikan tuh, saling dinasehati juga. Kayak kejadian kemarin COVID-19 kita kan nasihatin ya mungkin lo jangan buka masker mulu, lo lebih pilih-pilih lagi, mungkin jarak bukan berarti kita bikin mereka tersinggung, tapi dikasih tahu saya pernah ketularan, jadi tolong dimengerti, ya kita duduknya jauhan, jadi nasihatinnya seperti itu. Nah itulah di komunitas yang benar, saling memperhatikan, saling menasihati. Yang terakhir di komunitas yang benar tuh seperti apa? Di komunitas yang benar itu ada yang seperti ini. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman semua pernah ini nggak punya Instagram nggak atau Facebook nggak? Pastilah ya anak-anak muda. Ya, saya aja yang masih muda juga punya Instagram dan juga Facebook. Nah, saya nggak tahu lo semua pernah nggak ngelihat di feed Instagram kalian dan juga di feed Facebook kalian itu ada orang-orang lagi berantem di videoin. Pernah nggak? Pernah nggak? Ayo cepetan jawab. Ada nggak? Ada lah ya, udah pasti pernah ngeliat ya. Orang lagi berantem di videoin. Nah teman-teman mesti tahu, itulah komunitas yang nggak benar atau bukan the community of love. Kenapa? Karena orang lagi berantem bukan dipisahin,
tapi malah divideoin. Orang lagi berantem bukan dipisahin, tapi malah dicheerleaderin, disorak-sorakin kanan kirinya begitu. Ayo buruan, ayo, emang dasar tuh, ini nih, ini, kayak begitu. Itulah komunitas yang nggak benar atau dunia. Tetapi di komunitas yang benar, itu pasti mau berantem aja langsung, kenapa lo, kenapa? Kenapa sih lo pada berantem? Itu duduk dulu, cerita. Diperhatiin. Bukannya malah mau berantem, stop. Ya, dimulai, ronde 1, bukan begitu. Waktu mau berantem pasti diperhatiin, kenapa lagi ribut-ribut. Diperhatiin, duduk. Setelah tahu masalahnya apa, dinasehatin, ya ampun, masa cuman gara-gara es cendol doang lo pada berantem sih. Dinasehatin, nih gue beliin deh tuh es cendol satu-satu, udah ya beres gak usah berantem lagi ya. Terus setelah mereka udah tenang dua-duanya, dinasehatin, ya udah didorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Yaudah yuk kita pelayanan aja, yaudah yuk kita kebaktian aja, yaudah kita Bible study yuk. Diajak untuk ke arah yang lebih benar. Karena sekali lagi tadi saya bilang kan, dengan siapa Anda bergaul menentukan Anda menjadi apa ke depannya. So, inilah 3 hal yang selalu ada di komunitas yang benar. Pastikan, carilah komunitas yang benar. Sekarang gini loh, banyak komunitas-komunitas yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi nggak benar. Kayak saya bilang tadi, mengkamuflase semuanya. Udah pasti-pasti aja deh, komunitas yang benar itu pasti ngegiring kita ke arah yang lebih baik. Contohnya saya sama istri saya, jodoh dari Tuhan juga sama loh kayak begitu. Jodoh dari Tuhan tuh menggiring kita ke arah dengan pasangan kita untuk jauh lebih baik dan atau lebih dekat dengan Tuhan. Bukan malah makin menjauh dari Tuhan. Saya dulu pernah punya pacaran 5 tahun. Tetapi tiap kali saya pelayanan gak pernah mau ikut. Tiap kali saya biasa-biasa aja. Tapi dengan istri saya tuh kami pacaran, dia support saya, kami berdoa. Tiba-tiba ya bikin saya semakin maju ke depan gitu. Kalau dulu kelihatannya maju tapi sebenarnya jalan di tempat. Kayak di treadmill tau gak? Kelihatannya kan jalan tapi di tempat. Waktu sama istri saya maju ke depan. Kenapa? Karena saya ada berhubungan dengan orang-orang yang benar. Percaya deh, kalau Alkitab ngomongin istri adalah penolong, teman-teman yang benar pun jadi penolong kita semua. Makanya pastikan untuk kita semua cari komunitas yang benar. Bukan komunitas yang baik doang, karena komunitas yang baik belum tentu benar, tapi komunitas yang benar sudah pasti baik. So I hope you guys learn something today. Komunitas dunia lebih baik disingkirin. Bukan berarti kita jauhin ya. Kita tetap berteman sama mereka, oke. Tetapi untuk benar-benar ada di komunitas yang benar, ya, untuk menjalin di sebuah komunitas yang lebih dalam, kita cari yang benar. Bukan berarti saya bilang, engkau berdosa, saya benar, pergilah engkau jauh-jauh. Terus kita gak punya teman, enggak. Justru tujuannya kalau kita tetap bisa berteman sama mereka, ya, kita berteman sama mereka, kita bisa menjangkau mereka ke depannya. Tetapi bukan malah kita udah tahu mereka gak benar, terus kita kayak ngejauhin, enggak. Terus udah tahu mereka gak benar, kita malah ngedeketin juga, enggak begitu juga. Kita cukup tahu aja. Tapi jadilah orang yang benar di hadapan orang yang tidak benar. One day orang yang gak benar itu ngerasa, kok lu beda sama yang lain? Nah disitulah kita bisa masuk dan kita bisa menceritakan tentang siapa Yesus sebenarnya. Amin. Yuk kita sama-sama doa yuk. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami lewat firman yang barusan kami dengar. Kok ternyata kami seringkali Bapa melihat ada sebuah komunitas yang kelihatannya benar tapi sebenarnya menjerumuskan kami. Ada komunitas yang kalau mau kami di dalamnya harus ngelakuin ini, ngelakuin itu. Bahkan syarat-syarat untuk masuk ke situ kadang-kadang bertentangan dengan kebenaran yang telah Engkau sampaikan lewat firman-Mu Bapa. Bahkan juga kelihatannya baik, tapi sebetulnya malah kayak manfaatin kami. Bapa, kami gak mau ditertawakan karena kami adalah anak raja. Anak raja itu dipandang, anak raja dihormati. Kami dihormati bukan karena kami gila hormat, tapi kami dihormati karena kami benar. Dan kami mau pilih komunitas yang benar seperti di Ibrani 10 ayat 24 dan 25 tadi. Komunitas yang benar pasti saling memperhatikan. Ada masalah, ada sakit didoain, ada masalah diberikan jalan, dicoba nasehatin, dan didorong untuk lebih banyak berdoa. Kalau sakit dikasih obat, dituntun ke dokter, lagi berduka, saling ditemani, dan juga didorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Kami mau komunitas seperti itu Bapak. Dan kami percaya sekarang di komunitas yang kami sedang ada, kami ada di komunitas yang benar, the community of love.
Pimpinlah kami supaya kami semakin berkembang di sini. Pimpinlah kami supaya kami semakin dipakai lebih luar biasa lagi. Supaya kami semakin bisa bergabung, semakin bisa involve dalam hal-hal melayani, dalam hal-hal berdoa, dan bisa masuk lebih dalam lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami gak mau ada di komunitas yang salah. Kami mau tetap cari Tuhan lebih luar biasa lagi. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Pimpin juga Indonesia, khususnya juga dunia Bapak. Untuk virus ini Bapak, pimpin kami supaya kami bisa tetap pulih, kami bisa tetap sehat. Dan biarlah obat-obat demi obat-obat mulai bisa diciptakan lewat kepintaran yang Tuhan bisa berikan kepada setiap orang, para ilmuwan, supaya kami bisa menerima obat-obatan itu. Dan kami bisa tetap lebih baik lagi ke depan. Karena kami mau ada lagi dalam satu gedung, kami mau berkumpul lagi, bersekutu lagi, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi, kami bisa berkumpul dengan komunitas orang-orang yang benar lebih lagi, seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan, memberkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, memberkati kota di mana kami tinggal, berkati setiap hal yang kami kerjakan, supaya semua kami kerjakan tujuannya satu, itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terus saya berbicara, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Yud sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar sore hari ini, supaya biarlah kami semua, khususnya anak-anak Yud, kami boleh memiliki komunitas yang benar, seperti yang Kau inginkan di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami acuh tak acuh, tetapi biarlah Tuhan, sebelum waktu itu semua berlalu begitu saja, kami boleh berbalik dan kami boleh melakukan apa yang benar seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami yang menyaksikan ibadah live streaming Yud Tuhan melalui ibadah online, kami juga akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, saudara silakan duduk.